Dokter jiwa bukan? Bukan. Psikolog itu bukan dokter. Mereka nggak punya gelar DR gitu, nggak ada gitu. Nah, kalau psikiater itu dokter baru, dokter kejiwaan itu psikiater. Dan baru psikiater ini yang biasanya kalau misalnya dulunya kita udah ke psikolog dulu, nanti psikiaternya itu bisa ngelihat asesmen dari psikolog itu seperti apa. Nah, itu baru psikiater yang ngasih resep obat gitu. Karena psikiater dokter memang SPOK, SPKJ. Jadi kalau taunya kita sakit jiwanya, sakit apa, harus assessment gitu ya? Iya, harus dulu. Sebenarnya kalau langsung ke psikiater juga nggak apa-apa sebenarnya, cuma karena kan psikiater juga nggak kalau memang mereka nggak merasa, dokternya nggak merasa harus memberikan obat, ya mereka nggak akan memberikan obat gitu, karena obat psikiatri itu memang beda gitu dengan obat-obat umum gitu kan ya. Itu karena memang mereka obat itu berinteraksi langsung dengan kimia yang ada di otak, dengan hormon, dengan segala macamnya, itu yang memang kalau ternyata bukan gejala, bukan yang harus dia obati, ya buntutnya bisa beda, bisa panjang lagi, bisa beda. Istilah ilmiahnya patologi ya. Jadi untuk mendiagnosis itu kan lebih banyak trial and error. Jadi kita coba obat ini dulu, coba sama sebulan 2 bulan apakah ada perubahan. Kalau nggak ada, kita coba obat lain gitu. Jadi itu benar-benar perjalanan yang panjang panjang banget, karena saya udah dari saya yang anxiety itu yang udah konsisten itu baru dari 2018 sampai 2023 awal kemarin itu udah berapa kali ganti obat? 18, 19, 20, 21, 22, 6 tahun. 6 tahunan itu saya itu obat. Perjalanan mencari obatnya. Obatnya itu mulai konsisten itu 2002, itu pas COVID sih, pas 2020 pertengahan itu baru udah mulai obat ini cocok gitu. Jadi terlihat ada perkembangan perkembangan yang signifikan gitu ya dengan obat yang waktu itu saya konsumsi. Akhirnya ya dengan rutin selama 2020, 2021, 2022, 3 tahunan gitu, itu udah kelihatan udah sedikit membaik gitu ya. Saya nggak bermasalah lagi tuh kalau keluar gitu, ada di kerumunan gitu, saya udah enggak. Tadinya kalau nggak minum obat mau marah-marah gitu, mau pukul orang gitu? Enggak. Lebih ke arah ya itu melarikan diri sih Pak. Nggak mau di situ istilahnya. Mau ngumpet. Memang gejala orang itu beda-beda ya. Memang ada orang yang bawahnya itu pengen di kamar, di rumah terus gitu kan. Tapi ada orang yang memang cuma pengen sendiri aja gitu. Tapi nggak necessarily ngumpet gitu. Ya saya kenapa saya menyendiri? Ya kenapa saya kesini sendiri ya karena saya sangat terbiasa itu jalan kemana-mana sendiri ya. Saya mau ke mall misalnya, ya udah saya sendiri. Saya mau nonton, ya udah saya sendiri. Saya mau makan apa gitu, saya mau nyoba ke makan kulineran gitu, saya sendiri gitu maksudnya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan kadang orang kan kalau mau makan rame-rame gitu, ayo kita nyobain ada kulineran baru viral di mana gitu. Tapi dan nunggu harus rame-rame dulu gitu. Jadi saya enggak, kalau mau ya udah jalan sendiri gitu. Saya mau lihat, saya belakangannya setelah lockdown PPKM selesai, saya itu kan saya udah mulai berkeliaran gitu, saya bebas. Yang tempat-tempat yang saya orang Jakarta, tapi saya baru tahun kemarin saya yang namanya jalan ke Pasar Baran, ke daerah Glodok, ya, itu baru itu 2022 itu saya orang Jakarta yang ke sana gitu. Dan itu semua itu sendiri. Ya, mandiri. Kurang tepat sih kalau dia mandiri, tapi memang ya hobi aja. Terbiasa sendiri. Hobi juga enggak, karena itu termaksud bukan bisa dibilang terapi, bisa dibilang melatih diri gitu untuk membiasakan diri di lingkungan keramaian seperti itu. Sebenarnya skizofrenia itu genetik atau virus atau apa sih? Enggak, skizofrenia itu bisa genetik, bisa. Kalau memang ada keturunan dari keluarga yang itu punya ini, memang ada
bisa menurun, tapi di keluarga saya nggak ada. Saya merasa saya nggak berhak pakai BPJS gitu. Saya masih mampu untuk bayar sendiri, jadi saya pribadi gitu. Nah, tapi BPJS bukan soal mampu nggak mampu ya. Ini Iya. soal memang kita kan warga negara ya, ikut BPJS Iya, karena ditanggung negara. ya jangan salah, saya BPJS punya dan saya bayar, saya rutin bayar. Cuman nah BPJS itu kan ya sama kayak asuransi biasa, itu kan ada subsidi silang gitu Iya, kan. Dan iya. ya saya cuma nggak merasa ini alasan memang, tapi saya memang punya ya katakanlah apa namanya moral pribadi dalam tanda kutip. Oke, sip. Oh ya, saya bisa bayar pakai duit saya sendiri ya, nggak usah pakai BPJS, nggak inilah gitu. Karena ada orang lain yang memang butuh duitnya Iya. duit BPJS itu kan. Gitu. Nah itu kan karena sebenarnya saya lulus 2019, itu saya lulus S1 2019 Oktober. Terus saya itu tadi niat itu mau langsung kuliah lagi, langsung ke S2. Saya udah ngurus itu semua berkas-berkasnya, saya udah ngubungin universitasnya, saya udah dapat profesornya siapa yang mau membimbing tesis. Pandemi. Oh iya. Nah, udah lenyap gitu apa ya beasiswa juga nggak dapat gitu kan. Nah, akhirnya ya udah saya cari kerja tuh. Cari kerja saya dapat part time jadi penulis gitu. Nah, tapi akhirnya 2022 awal itu saya dapat 2021 awal itu saya dapat kerjaan jadi AI developer AI itu ya dengan gaji yang lumayan gitu. Kalau untuk ukuran apa namanya entry level Indonesia itu udah sangat Graduate ya. untuk fresh graduate itu udah sangat lumayan gitu. Dan dengan uang itu ya saya bisa afford, saya punya pengobatan, saya punya terapi. Kok bisa sih di jurusan hubungan internasional terus kerjanya di bidang beda banget. Pertama ini saya developnya itu di bidang bahasanya. Jadi sama saya kerja jadi developer AI itu saya nggak ada nama coding sama sekali, itu nggak ada. Karena saya waktu itu nge-develop chatbot. Oh, oke. Chatbot. Ibu pernah pakai ini nggak? Apa namanya? JDID, pernah belajar di JDID? Pernah? Pernah ngobrol sama botnya nggak? Enggak. Pakai botnya gitu dari saya mau beli ini gitu di botnya. Atau Halodoc terus Halodoc terus yang ngebales itu otomatis. Oh iya di Shopee juga ada. Ya, Shopee juga di ada. Lazada, di mana-mana. Halodoc, Zalora gitu. Iya kayak itu gitu. Saya salah anggota tim yang nge-develop itu. Oh, wah hebat. Iya, 2021. Iya, itu saya ya salah satu tim yang nge-develop chatbotnya buat ya salah satunya itu JDID. Jadi terus tadi Halodoc gitu. Terus juga waktu di 2022 itu juga saya yang ibu pakai Bang Jago gak? Pernah ditawarin kan ya, ada kerja sama Tokopedia ya kalau nggak salah ya. Iya. Bang Jago juga punya chatbot, itu saya salah satu yang nge-develop juga gitu. Jadi ya saya terlibat project untuk develop itu ya lumayan gitu. Nah, kerjaan saya itu ini kan bot yang namanya AI itu kan artificial intelligence. Kadang saya suka ini ngelihat orang itu mendewa-dewakan artificial intelligence gitu. Tapi orang itu suka lupa gitu ya, artificial intelligence itu kan ya itu memang intelligent gitu, itu memang kecerdasan, tapi itu artificial, itu buatan. Ada orang di belakangnya yang harus yang harus masukin data, yang harus ngajarin gitu. Nah, itu karena itu memang buatan gitu. Nah, orang yang di belakang itu karena AI untuk chatbot itu memang harus ditrain secara bahasa. Aslinya itu perusahaan saya itu pakai bahasa Inggris kan. Perusahaan asing India. Oh, oke. Okay. Nah, India, dan waktu itu kan bahasa Inggris. Jadi harus dilatih ulang gitu untuk bahasa Inggris. Saya nggak tahu pakai bahasa Indonesia, dan kalau bahasa Inggris kan kadang pakai lagi-lagi pakai AI, pakai yang machine translation gitu kan, translasi mesin. Itu nggak selalu tepat, nggak selalu sesuai konteks. Ini apalagi kalau orang Indonesia itu pakai. Sebentar ya, harus lihat ke situ.